Halo guys, welcome to our videos. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi belajar tentang bagaimana sih strategi belajar yang efektif itu. Nah, rasanya belum afdol nih jika kita belum memperkenalkan diri kan? Jadi di sini ada Adiana Damayanti Putri, lalu ada Atila Faizari Sariafi, dan yang terakhir ada Cynthia Rizky Anugrah. Mari kita simak baik-baik yuk penjelasan mengenai strategi belajar yang efektif itu seperti apa sih? Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil pembelajaran dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategos, yang berarti keseluruhan usaha, termasuk pemahaman atas perencanaan, cara dan teknik untuk mencapai tujuan. Strategi belajar merupakan rencana tindakan yang sistematis dan efisien dengan memanfaatkan berbagai metode untuk mencapai tujuan. Strategi belajar diperlukan agar mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, siswa perlu adanya teknik untuk mempelajarinya. Strategi disusun dengan pertimbangan berbagai kondisi nyata yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan kata efektif berarti dapat membawa hasil atau berguna dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mencapai kepuasan dalam perbuatan. Bagaimana dengan strategi belajar efektif? Jadi, strategi belajar yang efektif adalah suatu komponen-komponen yang mempunyai fungsi sebagai orientasi pada pembelajaran, yang mana seluruh komponen dalam pembelajaran tersebut harus berfungsi secara menyeluruh agar mendapatkan hasil yang maksimal dan membawa kesan di setiap pembelajaran. Kegiatan belajar akan berhasil dan berguna jika siswa terdorong untuk belajar, bahwa untuk mencapai keefektifan belajar membutuhkan cara-cara belajar yang teratur dan terencana sebagai upaya siswa dalam menanggulangi masalah atau kesulitan belajar yang mereka hadapi serta upaya dalam meraih prestasi belajar yang maksimal. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berdampak pada tingkat penguasaan atau prestasi belajar siswa. Belajar tidak perlu lama, tapi perlu efektif agar tidak buang-buang waktu. Apa saja metode belajar yang efektif? Yang pertama, metode visual. Cara belajar visual berfokus pada penglihatan. Contohnya, dengan menggunakan mind map. Secara singkat, mind map adalah peta pikiran yang berisi gambar dan pokok pikiran. Karena isinya kata kunci dan gambar, mind map jadi lebih mudah dihafal dibandingkan dengan membaca buku biasa. Karena di buku biasanya hanya ada tulisan dan sedikit gambar. Kemudian, yang kedua ada auditori. Metode auditori mengandalkan pendengaran. Orang dengan tipe ini lebih menangkap materi jika ada orang lain yang menjelaskan. Metode auditori lebih bisa mengingat dengan tepat dan detail pembicaraan guru. Selanjutnya yang ketiga, metode kinestetik, yaitu gaya belajar sambil mengerjakan atau mempraktikkan. Caranya dengan membuat rangkuman dari apa yang dipelajari, lalu menulis poin-poin pentingnya, kemudian mengerjakan latihan yang ada di buku. Tujuannya untuk mengetes seberapa jauh materi yang sudah dipahami. Yang terakhir, menggabungkan ketiga metode dengan menonton video tutorial dan membuat flashcard. Biasanya, kita bisa lebih mengerti jika menonton video tutorial, di samping penyampaian materi yang lebih jelas dan padat. Video tutorial juga banyak menggunakan gambar. Kamu bisa tulis kata kunci dan definisinya, lalu baca ulang dan dikte berkali-kali sampai paham. Jangan lupa kerjakan latihan soal di buku ya. Lalu, mengapa masih ada siswa yang tidak menggunakan strategi belajar yang efektif? Penentuan strategi belajar umumnya tidak seluruhnya efektif bagi setiap orang. Artinya,
Sebaliknya, mungkin strategi yang digunakan itu efektif untuk seseorang, namun tidak efektif bagi orang lain. Karenanya, setiap individu pasti memiliki cara atau strategi belajar yang berbeda, tergantung dari karakteristik individu dalam belajar dan penggunaan strategi dalam mempelajari sesuatu. Kemauan belajar siswa besar pengaruhnya terhadap penguasaan belajar. Peranan dari dalam diri siswa yang cenderung kurang dalam pemanfaatan sumber belajar dan sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi faktor pemicu tersendatnya perkembangan untuk menjelajahi berbagai sumber atau buku. Faktor lainnya adalah mengatur jangka waktu belajar. Bahwasannya belajar yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat itu tidak akan efektif. Adapun contohnya adalah penerapan gaya hidup sistem kebut semalam atau SKS, di mana siswa belajar satu kali dalam jangka waktu yang tidak menentu dan terjadi hanya pada saat akan ujian saja, mengakibatkan siswa lebih senang menunda-nunda tugas. Sehingga pengaturan belajar yang dilakukan siswa kurang sistematis, efektivitas pembelajaran menjadi kurang, dan mendapatkan hasil yang cenderung tidak maksimal. Nah, menarik banget kan penjelasan yang sudah kami paparkan tadi? Jadi, sekian penjelasan dari kami mengenai bagaimana strategi belajar yang efektif itu. Jangan lupa loh ya, dicatat loh poin-poin penting videonya agar kamu dapat mencoba strategi belajar mana sih yang paling efektif untuk kamu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye!